Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Tertulis dalam kitab Lukas 10 ayat 18, kata kunci renungan pada malam ini adalah, "Sudah, tetapi belum." Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Lukas 10 ayat 1 sampai 12 dan ayat 17 sampai dengan ayat 20. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, 'Kerajaan Allah sudah dekat padamu.' Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami. Kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan,
juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Tertulis di dalam kitab Lukas 10 ayat 1-12 dan ayat 17 sampai dengan ayat 20. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, setan mungkin memenangkan beberapa pertempuran, tetapi ia telah kalah perang. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif, jika Yesus telah menang atas dosa, penderitaan, dan kematian, lalu mengapa kita masih berdosa, menderita, dan mati? Untuk memahami hal yang tampaknya kontradiksi ini, kita harus mengenali dualisme, sudah, tetapi belum, dari Injil. Di satu pihak, kerajaan Allah telah datang dalam pribadi Yesus. Sebagai perwujudan dari manusia sekaligus Allah, Dia mati di atas salib sehingga melalui kematian dan kebangkitannya, Dia dapat menghancurkan iblis. Di lain pihak, kerajaan sempurna yang dijanjikannya belum datang. Kerajaan tersebut akan datang saat dirinya kembali ke bumi. Kita mengalami pertentangan antara aspek sudah, tetapi belum mengenai kerajaan Allah. Lukas 10 menggambarkan dualisme ini. Ketika kembali dari berkhotbah, para murid merasa gembira sekali, dan mereka berkata kepada Yesus, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu? Yesus menjawab bahwa Dia telah melihat setan jatuh seperti kilat dari langit. Dia juga meyakinkan mereka bahwa tidak ada satupun yang akan menyakiti mereka. Namun, banyak di antara mereka yang menderita dan mati sebagai martir, dan kejahatan masih merajalela hingga sekarang. Meskipun demikian, kita dapat menghadapi apapun yang terjadi, karena suatu hari nanti kita akan benar-benar masuk dalam kemenangan yang telah Yesus menangkan. Sementara itu, kita dapat merasa tenang karena mengetahui bahwa tiada satu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Bersukacitalah, namamu terdaftar di surga. Lukas 10 ayat 20 berkata demikian. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Sukacita terbesar adalah jika nama kita terdaftar di surga, bukan karena kita memiliki prestasi mengusir roh-roh jahat. Sukacita para murid setelah menjalankan misi pewartaan dikecam Yesus. Yesus memberikan nasihat bahwa dasar kegembiraan itu bukan terletak pada prestasi mengusir roh-roh jahat, melainkan pada nama kita apakah terdaftar di surga. Wajarlah ke-72 murid Yesus kembali dengan gembira. Mereka bergembira karena mereka telah menunaikan tugas pewartaan Yesus. Tugas ini bukanlah tugas mudah tanpa tantangan. Yesus sendiri berkata, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala." Ada juga pelbagai larangan dan nasihat yang disampaikan Yesus bagi mereka agar para murid-Nya memfokuskan diri pada karya pewartaan dan tidak jatuh dalam kepentingan diri sendiri.
Kegembiraan ke-72 murid ini semakin besar karena mereka berhasil menaklukkan setan dengan nama Yesus Kristus. Yesus sendiri telah menyatakan kejatuhan iblis. Dengan demikian, cahaya kerajaan Allah akan mengalahkan dan menjatuhkan iblis dari kuasa gelapnya. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Kita perlu menyadari bahwa kuasa yang ada pada murid adalah kuasa yang terberi. Given power, bukan kuasa dari diri mereka sendiri. Sebagaimana setan takluk, bukan karena kuasa dari dalam diri para murid itu sendiri, melainkan kuasa dalam nama Kristus. Yesus juga telah memberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, serta kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Dalam konteks Perjanjian Lama, ular dan kalajengking melambangkan segala jenis kejahatan. Ular disebut dalam Kejadian 3 ayat 1-14, Bilangan 21 ayat 6-9. Sedangkan kalajengking lambang hukuman Allah. Kedua binatang itu disatukan dalam Ulangan 8 ayat 15. Dengan kuasa pemberian Yesus ini, para murid mampu menghalau segala kekuatan jahat dan pelbagai manifestasinya. Namun, Yesus segera memberi awasan kritis kepada para murid agar tidak jatuh dalam godaan keangkuhan religius. Pusat perhatiannya bukanlah kekuatan diri mereka. Janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, melainkan karena mereka mampu bersekutu dalam kebahagiaan abadi bersama Allah di surga. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Jika kegembiraan para murid masih terkontaminasi dengan rasa bangga diri, maka kegembiraan Yesus adalah kegembiraan yang penuh syukur kepada Bapa. Hanya hati yang selalu bersyukur kepada Allah akan terhindar dari godaan keangkuhan dan puas diri. Allah menyembunyikan misteri kerajaan Allah dari orang bijak dan orang pandai dan berkenan menyatakannya kepada orang kecil. Kita perlu memaknai ungkapan orang bijak dan orang pandai dalam konteks pembicaraan Yesus. Hal ini bukan berarti Yesus menolak orang bijak dan orang pandai secara umum. Sebab pengetahuan dan kebijaksanaan tentu berasal dari Allah. Kedua ungkapan ini sebenarnya merujuk secara khusus kepada para ahli Taurat, orang Farisi dan imam-imam Yahudi yang sering dianggap sebagai orang bijak dan pandai, namun hati mereka tertutup oleh keangkuhan dan kejahatan. Seperti kubur yang dilabur putih bagian luarnya, namun bagian dalamnya penuh tulang belulang. Dari nas hari ini kita dapat belajar beberapa hal, yakni: pertama, kita harus selalu mengucap syukur kepada Allah dalam banyak hal, seperti para murid. Kesuksesan dan pencapaian dalam hidup seringkali menggoda kita untuk menjadi angkuh dan mengandalkan diri sendiri. Kita lupa bahwa keberhasilan kita adalah kuasa kasih Allah yang diberikan kepada kita. Kedua, kita perlu menimba energi ilahi dari doa yang berkenyejang, tekun. Seringkali, ketika kita mengalami pencobaan dan didera duka cita, doa menjadi pilihan utama kita. Namun, ketika kita mengalami sukacita, seringkali kita lupa bersyukur. Yesus dalam kegembiraan, hatinya pun masih menyampaikan ungkapan syukur kepada Allah Bapa. Ketiga, kita harus menghidupi spirit kerendahan hati sebagai anak-anak kecil di hadapan Allah. Kerendahan hati adalah kebajikan Kristiani yang utama. Kebajikan kerendahan hati, humilitas, ini dekat maknanya dengan kata tanah.
humus. Orang yang rendah hati itu seperti tanah yang subur. Meski dipandang kotor dan sering diinjak-injak orang, namun ia tetap kuat menopang kehidupan dan menumbuhkan tunas-tunas hijau yang bertumbuh ke langit. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Gaudete in Domino Semper. Sukacita yang sejati sebagai murid-murid Kristus bukanlah sukacita karena pencapaian diri yang bersifat duniawi dan sementara. Karena itu, bersukacitalah dengan rendah hati karena kita percaya bahwa nama kita telah terdaftar dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, atas karunia Roh-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Mari subsercibe saudara rohani, dan bagikan renungan ini. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami.
Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.